Jadi hakim ini itu membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum. Sebelumnya jaksa umum ini itu menuntut si Ronald Tanur ini itu 12 tahun penjara, tapi divonis bebas oleh hakim. Itu gimana? Assalamualaikum kawan-kawan, selamat datang kembali di channel aku dan terima kasih sudah klik video ini. Jadi hari ini itu aku mau membahas tentang yang lagi viral sekarang ya, di TikTok, di Facebook, di semua media sosial ini lagi viral guys. Yaitu ada seorang pemuda nih, laki-laki nih yang divonis bebas oleh hakim atas tuduhannya yaitu membunuh seorang wanita, yaitu pacarnya sendiri. Tapi ini divonis bebas. Dan bukti-bukti yang dibawa ke pengadilan itu cukup untuk membuat si pria ini itu masuk ke dalam penjara. Tapi ini dibebaskan oleh sang hakim ini. Itu gimana ceritanya? Nah, kita langsung masuk ke kasusnya. Jadi siapkan posisi terenak kalian dan ini dia kasusnya. Ronald Tanur, ini adalah anak anggota DPR RI, fraksi PKB, Edward Tanur. Nggak pakai sensor-sensor, aku langsung sebut namanya aja. Ini Ronald ini itu sempat menjadi perhatian publik karena menganiaya kekasihnya, yaitu seorang wanita, Dini Sera Afrianti, pada Rabu, tanggal 4 bulan 10 tahun 2023. Jadi kasus ini itu udah mau 1 tahun yang lalu. Tapi lagi viral-viralnya itu sekarang. Nah, jadi aku akan sedikit ceritakan kronologinya. Jadi pada tanggal 3 bulan 10 tahun 2023, Ronald ini dan korban sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, mereka berdua ini pergi ke tempat karaoke di Jalan Mejen Jono Suwojo di Surabaya setelah dihubungi oleh rekannya. Nah, mereka berdua ini itu tiba pukul 21.00 waktu Indonesia Barat atau sekitar jam 9 dan bergabung dengan 7 rekannya untuk karaoke dan minum minuman keras. Nah, pada hari Rabu, tanggal 4 bulan 10 tahun 2023, sekitar pukul setengah 1 malam, Ronald dan kekasihnya ini itu terlihat ada cekcok lah mereka berdua. Dan sempat disaksikan oleh petugas yang ada di lokasi kejadian. Nah, kata Kapolrestabes Surabaya, Kombes Polisi Pasma Royce, Ronald ini tuh menendang kaki kanannya si korban dan terjatuh sampai dengan posisi duduk. Lalu si Ronald ini itu memukul kepala korban dengan menggunakan botol minuman keras. Tuh kasihan, kenapa coba? Cewek kok dipukul? Nah, sedih banget. Nah, tak hanya itu juga, Ronald ini itu melindas sebagian tubuh kekasihnya. Dilindas loh, bayangin. Dilindas dengan menggunakan mobil hingga terseret 5 meter jauhnya. Itu lumayan jauh loh. Nah, saat itu juga itu pelaku juga sengaja menginjak gas mobil ketika korban ini itu masih duduk di lantai dengan bersandar pada pintu mobil. Si pelaku ini itu melihat korban berada di sisi kendaraan, namun si Ronald ini itu memasuki kemudi kendaraan. Itu tidak ada kata awas dari pelaku. Nggak ada kata apa-apa, langsung dilindasnya. Nah, Ronald ini itu mengatakan dia sempat memukul kepala korban sebanyak 2 kali saat korban ini itu berada di lift. Nah, ketika saat si Ronald ini tahu bahwa si kekasihnya ini, pacarnya ini udah nggak berdaya, Ronald akhirnya membawa Dini ini ke apartemen yang ada di Jalan Raya Lontar menggunakan kursi roda. Jadi dia ini mungkin lagi panik atau gimana, kasihan atau gimana, atau takut masuk penjara, dia melakukan hal itu. Nah, si Ronald ini itu sempat melakukan nafas buatan, namun si Dini ini udah nggak bergerak sama sekali guys. Nah, dia mulai panik sepanik-paniknya di situ. Lalu Ronald ini tuh membawa Dini ke Rumah Sakit Nasional Hospital Surabaya. Nah, ketika si Dini ini atau pacarnya si tersangka ini sampai di rumah sakit, pihak rumah sakit ini menyatakan bahwa si Dini ini udah nggak bernyawa. Panik nggak? Panik lah, masa enggak? Si Ronald ini itu sempat membuat laporan palsu atas kematian korban dengan maksud menghindari jeratan hukum. Emang udah niatnya untuk menghindar dari hukum. Sebenarnya dia melakukan 2 kesalahan sih, membunuh pacarnya dan membuat laporan palsu. Itu kena hukum gak sih kalau misalkan membuat laporan palsu? Si Ronald Tanur ini itu mendatangi Polsek Pelakar Santri, usai Dokter Nasional Hospital menyatakan si Dini ini tewas. Kepada polisi ini Ronald bilang bahwa ada perempuan meninggal di apartemen Surabaya Barat setelah asam lambung kambuh. Asam lambung, tapi bonyok-bonyok, itu gimana? Nah, dari informasi tersebut, polisi akhirnya mendatangi lokasi tersebut. Ini awalnya ini polisi itu mulai sempat percaya dengan laporan si Ronald ini. Ketika diwawancara sejumlah media, pejabat Polsek Pelakar Santri ini mengatakan bahwa Dini ini tewas dengan penyakit bawaan, yaitu asam lambung. Oh, jadi mungkin ada asam lambung itu. Kebetulan ada asam lambung, jadi dia bikin laporan kayak begitu kali. Nah, atas berita tersebut, ini teman-temannya si Dini ini menyebarkan bukti-bukti kondisi terakhir korban ketika dari Black Hole KTV Club, yang dari tempat karaoke mereka tadi. Nah, akhirnya polisi ini memutuskan mengambil alih kasus tersebut. Beberapa tim itu pun disebar untuk mencari informasi. Disitulah kejanggalan mulai terjadi. Pada Rabu tanggal 4 Oktober tahun 2023, sekitar pukul jam 11 waktu Indonesia Barat, jam 11 malam ya, jenazah Dini itu diotopsi
otopsi di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo. Kapolrestabes Surabaya ini, Kombes Polisi Pasma Royce, mengatakan bahwa tersangka merupakan anak dari anggota DPR RI dari Nusa Tenggara Timur yang bernama Edward Tanur. Korban dan tersangka ini, si Ronald ini, mereka berdua itu menjalin hubungan sejak bulan Mei 2023, kurang lebih 5 bulan. Nah, ini berdasarkan hasil otopsi, ditemukanlah sejumlah luka, baik pada luka luar maupun luka dalam. Jadi, luka dalam pun kena. Jadi mereka menemukan luka memar di atas kepala sisi belakang. Kemudian pada leher kanan kiri. Itu dihajar habis-habisan loh guys. Dan bukti sangat jelas. Nah, tim forensik ini itu juga mendapati memar di bagian dada kanan dan tengah, perut kiri bawah, lutut kanan, tungkai kaki atas atau paha, serta punggung kanan korban. Jadi hampir seluruh tubuh. Nah, terdapat juga luka lecet pada anggota gerak atas. Nah, tak hanya bagian luar, luka dalam pun ada guys, yaitu pendarahan pada organ dalam, patah tulang hingga memar. Jadi agak brutal ya. Nah, tim kuasa hukum si Dini ini, si korban ini itu menyebut pihak keluarga mengecam atas vonis bebas tersebut. Ya iyalah, kalau aku jadi keluarganya si Dini ini, pasti sangat mengecam banget. Kuasa hukum korban ini, Dimas Y. Mahura, mengatakan bahwa pihak keluarga menyampaikan rasa kecewa usai Ketua Majelis Hakim, Erin Tuah Demanik nih. Aku sebut namanya jelas banget, Erin Tuah Demanik ini tuh memvonis bebas si tersangka ini. Nah, putusan vonis bebas terhadap Ronald ini itu dianggap telah menyakiti hati keluarga. Bukan cuma hati keluarga, dan menyakiti hati seluruh masyarakat Indonesia. Kuasa hukum si korban ini itu mengatakan bahwa hakim ini itu bersikap tendensius dan kerap mengintervensi saksi. Saat ketika ahli forensik didatangi ke ruang persidangan, dan ketika ahli forensik ini menyampaikan hasil forensiknya dia, si majelis hakim ini itu mengatakan bahwa tahu dari mana kamu kalau yang membunuh dia. Hakim nggak harus ngomong kayak gitu sih. Si Dimas ini, kuasa hukum si korban, mengatakan bahwa sikap tersebut itu kurang beretika guys. Ya iyalah. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP, atau kedua pasal 351 ayat 3 KUHP, atau ketiga pasal 359 KUHP dan 351 ayat 1 KUHP. Karena itu, hakim meminta jaksa membebaskan terdakwa. Padahal bukti itu cukup banyak guys. CCTV, ahli forensik, itu udah cukup. Kata si hakim bahwa tidak ada saksi guys. Kalau menurut aku, nggak perlu saksi karena CCTV udah sangat jelas dan ahli forensik juga mengatakan seperti itu. Kayaknya hukum di Indonesia harus diperbaharui. Diperbaharui dari hakim-hakimnya, dari pemimpin-pemimpinnya guys. Itu menurut aku ya. Gimana menurut kalian atas kasus ini guys yang lagi viral-viralnya? Tulis komentar kalian di bawah guys. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video selanjutnya yang akan aku bahas di sini. Terima kasih kawan-kawan dan Assalamualaikum.